Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentunya tak lupa juga selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, tolok ukur kita dalam berkehidupan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini pertemuan yang ke-12 membahas dan membaca kitab syarah Matan al-Ajurumiyah yang berjudul At-Tuhfatul Wasabiyah fi Tashil Matni al-Ajurumiyah, goresan pena dari seorang Syekh Mustafid Nahwu di negeri Yaman yang bernama Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizallahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan pertemuan kemarin, yaitu pertemuan yang membicarakan tentang tanda-tanda dari i'rab rafa', diawali dengan tanda dhammah. Karena kemarin kita telah mengetahui bahwasanya rafa' memiliki beberapa tanda, teman-teman semua? 4 ya. Ada 4 tanda bagi i'rab rafa'. Yang pertama, dhammah, itu menjadi tanda asal. Maka ketiganya lagi ini menjadi tanda cabang atau nanti pengganti dhammah ya. Apa saja ketiga ini selain dhammah? Alif. 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 Wow. Wow. Wow dulu, baru alif, terus yang ke Subutun nun ya Indonesia. ya betul, subutun nun. Taib. Nah, masing-masing dari tanda i'rab rafa' ini dia memiliki tempat. Alhamdulillah kemarin kita telah membahas tempat bagi tanda dhammah untuk i'rab rafa' ya. Maka kita terfokus dulu, terpusat pembahasan kita pada tanda dhammah, tanda dhammah bagi i'rab rafa', maksudnya tempat ya. Tempat-tempat tanda dhammah bagi i'rab rafa'. Ada berapa mawadi'? Ada berapa tempat untuk tanda dhammah bagi i'rab rafa' ini? Isim mufrad, jamak 4 taksir. ya. Ada 4. Yang pertama adalah isim mufrad. Maka isim mufrad jikalau dia beri'rab rafa', tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Nah, kemudian yang kedua, Jamak taksir muannas salim. jamak salim ya. Muannas salim. Jamak muannas salim ini kalau dia beri'rab rafa', tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Dhammah. Iya. Dhammah. Kemudian Taksir, jamak taksir. jamak taksir kalau dia beri'rab rafa', maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Dhammah. Taksir Mamnu minas sarf ya Ustaz. bukan, yaitu fi'il mudhari. Ini dia. Oh, mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Karena kan dia di matan kan dibahas ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi pada 4 tempat. Fil ismil mufrad,
wa jam'i taksir, wa jam'il muannats salimi. Kemudian wa fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. 4 tempat bagi tanda domah untuk i'rab rafa. Baik, kita masuk ke tempat yang keempat ya. Untuk domah bagi i'rab rafa di sini al-maudhi'ur rabi'. Pensyarah berkata yaitu Syekh Hamad bin Sabit Al-Wasabi, al-maudhi'ur rabi' al-fi'lul mudhari'. Lam yatasil bi akhiri syai'un, beliau akan berikan pembahasan tersendiri setelah ini. Fi'il mudhari kita tahu. Tatkala kemarin kita telah belajar unsur penyusun kalam ya, ada fi'il di sana. Maka kita dapati di situ fi'il mudhari'. Nah, maka di sini contohnya langsung terangkai dalam kalimat yahrisut taqiyyu 'alal khair. Apa artinya? Orang yang bertakwa bersungguh-sungguh atau bersemangat atas kebaikan. Iya, dia bersemangat bersungguh-sungguh di atas kebaikan. Masya Allah. Maka kita lihat di situ ini merupakan jumlah fi'liyah teman-teman ya. Jumlah fi'liyah. Baik, dalam bahasa Arab hanya ada 2 model kalimat. Hanya ada 2 model verba. Verba itu kalimat dalam istilah linguistiknya. Ya. Yaitu verba atau kalimat yang diawali oleh nomina, yaitu berarti apa? Isim. Maka ini dikatakan jumlah ismiyah. Tapi kalau ini adalah jumlah fi'liyah. Ya. Nah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il. Begitu juga wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Di surat Al-Baqarah ayat 245. Maka di sini perhatikan baik-baik. Fakulun min yahrisu, maka setiap dari kata yahrisu, contoh pertama, yaqbidu pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 245. Kemudian yabsutu. Nah, ini semuanya adalah fi'il. Ini semua adalah fi'il. Fi'lun di situ sebutannya. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa? Karena kita lihat tadi tandanya domah. Kita lihat tandanya domah tadi situ. Ya sudah rofa. Kemudian apa yang menyebabkan fi'il mudhari ini bisa domah tanda rofaknya? Apa penyebabnya? Nah, ini penyebabnya ya. Penyebab fi'il mudhari itu ya, tanda rofaknya domah adalah ini. Ya. Yang pertama, dia tidak bersambung sesuatu akhirannya, dan yang menyebabkan fi'il mudhari itu beri'rab rafa ditulis penyebab fi'il mudhari itu beri'rab rafa ini jawabannya. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Li-nya itu lam jar, maknanya ta'lil, kita terjemahkan karena litajarrudihi, karena kosongnya dia, tajarrud ini kosong, hi-nya kembali ke fi'il dia, karena kosongnya dia, ainin nasibi dari penasab, wal jazimi dan penjazam. Ketika fi'il mudhari ini terbebas dari penasab maupun penjazam, ya sudah dia rofa. Barakallahu fiik. Nah, karena dia tidak bersambung apa-apa akhirannya dengan sesuatu, maka tanda rofaknya di sini adalah domah zahirah. Wa alamatu rafihi adomatu zahiratu ala akhirihi, di atas huruf akhirnya. Baik, kita akan bahas lagi berikutnya. Waqad yakunu raf'uhu bidommatin muqaddaratin. Terkadang fi'il mudhari ini dia dirofaknya dengan domah yang muqaddarah. Berarti apa di sini penyebabnya? Bentuk fi'il mudhari itu berarti diakhiri oleh huruf illat, ya, fi'il mu'tal jatuhnya. Contoh di sini ada yas'a. Yas'a Zaidun ilal majdi. Apa artinya di sini?
berjalan. Zaid berjalan ke Bukan, masjid. bukan yas'a bukan berjalan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Zaid berusaha Usaha. menuju masjid. Saya tidak tahu Ustaz arti masjid. Majid. Majdi. Kemuliaan. Kemuliaan. Nah. Nah, di sini yas'a dia sebagai fiil mudhari. Kita kalau mau lihat i'rab yas'a boleh. Lihat nah, di sini ya, catatan kaki. Nah, coba dibaca i'rabnya nih biar hafal. Saya Ustaz. Tafadhol. Yas'a Yas'a ya. fi'lun Naam Ustaz. Nah, Yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi man'un mana'a. min mana'a. Fiil itu. Ya, naam Ustaz. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuri. At-ta'adzuru didorong karena dia menjadi fa'il buat mana'a. Oh, naam Ustaz. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Ya. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa ila harfu jarrin wal majdi ismun majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wal jaru wal majruru muta'allaqun bil fi'li. Muta'alliqun. Muta'alliqun bil fi'li. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu i'rabnya teman-teman semua ya. Nah, di antara goals atau buah seseorang itu mempelajari ilmu nahwu ya seperti itu. Bisa menganalisis kata dalam kalimat dikenal dengan istilah mengi'rab. Barakallahu fiik. Kita lanjut contoh yang kedua, wa yuzaki Muhammadun. Kalau tadi ini mu'tal dengan alif tuh, yas'a. Sekarang yuzaki. Yuzaki mu'tal dengan ya. Dan juga contoh yada'u aliyun rabbah. Zaka yuzaki, menyucikan, membersihkan. Menyucikan di sini. Muhammad menyucikan apa? Malahu, hartanya. Wa yada'u aliyun rabbahu. Ali berdoa kepada Rabbnya. Begitu pula contoh dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika, yabqa di situ fi'ilnya teman-teman ya, di surah Ar-Rahman ayat 27. Kemudian Allah berfirman di surah yang lain, tepatnya surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Mana fi'il mudhari'nya di sini? Pada surah Yunus ayat 25 mana fi'il mudhari'nya? Yad'u. Yada'u. Yad'u Yada'u. Yahdi. yahdi. Barakallahu fiik. Maka di sini dikatakan oleh pensyarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizallahu taala, fakulun, maka setiap dari yas'a wa yuzakki wa yad'u wa yabqa wa yahdi semuanya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un dengan alasan yang sama. Kenapa fi'il ini dirofa? Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Bisa difahami? Ya. Baik, sekarang saya tanya, apa penyebab fi'il mudhari' itu dirofa? Sepinya atau tidak adanya kosongnya dari nawasib dan Ya, bil Arabiyah. litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. wal jazimi. Sahih, barakallahu fiik. Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Kita ulang-ulang, kita ingat-ingat pertanyaannya, jawabannya. Lama-lama ingat insyaallah. Afwan Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Boleh, tafadhol. Pada i'rab tadi Ustaz yang mana'a at-ta'adzuru itu penjelasannya bahasa Indonesianya seperti apa enggak Ustaz? Belum Oke. paham di situ. Baik. Ya, tempo lalu pernah saya jelaskan sebetulnya.
Ustaz. Yang afan. Ya, perhatikan di sini. Jadi yas'a itu adalah fi'il mudhari yang dirofa. Ini terjemahnya ya. Marfu itu artinya yang dirofa. Teman-teman semua kalau bisa dicatat. Litajarrudihi karena kosongnya dia atau terbebasnya dia dari apa? An-nasib penasab wal jazimi dan juga penjazm. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofaknya itu adalah ad-dhammah yaitu dhammah al-muqaddarah. Al-muqaddarah Arabnya sebagai naat buat ad-dhammah ya. Dhammah yang ditakdirkan. Alal alifi di atas alif. Alif huruf ilatnya yas'a. Jadi kan seharusnya ada kalau diperlihatkan. Tapi tidak diperlihatkan. Apa penyebabnya? Inilah kalimat berikutnya. Mana'a artinya apa? Yang menghalangi min zuhuriha dari nampaknya. Haknya di sini berarti kembali kemana? Muqaddarah. Salah. Ad-dhammah. Doma. Ya. Ya. Yang mencegah atau menghalangi dari nampaknya doma adalah at-ta'azuru. Jadi kalau kita ingin efektif menerjemahkannya dengan padanan kalimat bahasa Indonesia, kita bisa terjemahkan dari at-ta'azuru sebagai fa'il dari mana'a. Uzurlah yang menghalangi dari nampaknya doma. Bisa begitu, teman-teman semua. Bisa Naam, dibahas. syukran. Afwan, barakallahu fiik. Baik, kita lanjut ya. Di sini kan mana amin zuhuriha at-ta'azzur fi yas'a wa yabqa. Kemudian nanti ada as-siqal. Siqal ini untuk isahnya ya. Yaitu apa? Yuzaki dan yada'u. Karena dia adalah fi'il mu'tal yang diakhiri huruf ya dan huruf wawu. Nah, fi'il mu'tal yang diakhiri oleh huruf ya dan wawu ini nanti alasan i'rabnya ditakdirkan bukanlah ta'azur tapi apa? Fi'al berat. Nah, barakallahu fiik. Kita masuk perkataan musannif lam yatasil bi akhirihi syai'un. Tidak bersambung akhiran fi'il mudhari' tersebut bi syai' ya dengan suatu apapun. Syai'un, sesuatu apapun dinakirahkan berarti umum konteksnya ya. Yushtaratu fil mudhari'il ladzi. Nah, dipersyaratkan pada fi'il mudhari' ya. Dipersyaratkan pada fi'il mudhari' ini ya, alladzi yurfa'u bidammah. Yang dia itu dirofaknya bidammah dengan dhammah zahirah ya. Dengan dhammah zahirah. Bidammati zahiratan, di situ bacanya zahiratan dengan domah yang keadaannya nampak zahiratan. Kanat au muqaddaratan. Muqaddaratan ditakdirkan. Ya, ditakdirkan. Khobar kanat ya. Alla yattasila bi akhirihi nunu niswati. Ya. Asalkan dia tidak bersambung dengan nun niswah di akhirnya. Nah, inilah yang dimaksud sesuatu di sini. Jadi kan lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari itu dirofa kalau tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Maka sesuatu di sini ada 5, teman-teman semua. Yang pertama adalah nun niswah. Berarti kesimpulannya apa? Ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Nun niswah ini adalah nun perempuan ya. Nun jamak perempuan. Yaf'alna. Kelihatan nggak domahnya di lam? Nggak kan? Maka pada ketika itu dia tidak rofa lagi. Bukan tidak rofa lagi, bahkan dia tidak mu'rab itu, langsung dia mabni ala sukun. Ya. Kemudian wala nunu taukid. Ya. Dan tidak juga dia bersambung dengan nun taukid kalau fi'il mudhari mau dirofa nih. Ya, dengan tanda dhammah.
Nun taukid ini ada dua, yaitu khafifah dan sakilah. Khafifah artinya yang ringan. Ya. Nun sukun. Jadi nun taukid itu ada yang nun sukun. Kemudian sakilah, nun bertasydid. Nah, nun taukid. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala alif isnain. Dan tidak boleh juga fi'il mudhari bersambung dengan alif isnain. Alif isnain ini adalah alif yang berkedudukan sebagai fa'il. Ini bersambung pada fi'il, teman-teman semua ya. Ntar kita masuk ke contohnya kok. Kemudian wala waw jamaah, dan tidak boleh dia bersambung dengan waw jamaah. Waw jamaah ini juga sama, ketika masuk ke dalam fi'il dia kedudukannya sebagai fa'il, ya. Fa'il yang takdirnya hum nanti. Kalau alif nanti takdirnya apa? Ya. Bisa huma, bisa antuma. Begitu pula wawunya di sini bisa hum, bisa antum. Walaya mukhattabah, dan tidak pula masuk atau bersambung dengan fi'il mudhari itu ya mukhattabah ini adalah ya muannatsatil mukhattabah. Ya muannatsatil mukhattabah. Ya penanda perempuan yang diajak bicara. Kama ra'aita fil amfilatil mutaqaddimah. Sebagaimana engkau telah melihat pada contoh-contoh yang telah lewat atau yang telah lalu. Nah, bagaimana hukumnya nih? Hukum kalau fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah, teman-teman nih. Fa in ittasalat bihi nunun niswati. Jikalau fi'il mudhari tersebut bersambung ittasalat bihi. Ya, maksudnya nunun niswah ini bersambung bihi dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut ya bunia. Bunia itu artinya adalah dimabnikan ma'aha, bersamanya, ala sukun. Jadi sebutannya apa? Mabni ala sukun. Contoh di sini lihat ya. As-solihatu yata'allamna. Ini fiilnya teman-teman ya. Ini bisa dicari dari urutan tasrif lugawi teman-teman. Ya. Fi'il mudhari. Contoh aja misalkan apa? Yang suruh. Ada yang bisa mentasrif di sini? Yang suruh, yang surani, yang suruna. Ana Ustaz, bismillah. Fadol. Yansuru, yansurani, yansuruna, yansuru, yansurani, yansurna, Nah, stop dulu. tansuru, tansur. Stop dulu, afwan. Barakallahu fiik. Qiraatik. Yang surna. Yang surna. Kenapa dibaca yang surna? Ro-nya itu disukun. Karena menunjukkan ya mukhatabah, ya niswah mukhatabah. Nggak ada ya niswah mukhatabah. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Ya Fan, nun niswah. Yang surna, na itu adalah nun niswah. Nun penanda jamak perempuan. Sudah cukup. Nun penanda jamak perempuan. Baik. Maka di sini sama ya ta'allamna. Ya ta'allamna kan dari kata apa? Ya ta'allamu, ya ta'allamani, ya ta'allamuna. Ta'allama, ta'allamani. Ya ta'allam, ya ta'allamna. Barakallahu fiik. Ahkama dinihinna. Hinna ini domir perempuan ya, muttasil dia. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Nah, ini juga nih. Yurdi'na. Ainnya di sukun karena dia bersambung dengan nun niswah. Maka ya ta'allamna dan yurdi'na di sini fa ya ta'allamna wa mithluhu yurdi'na, dan yang semisal dengannya adalah yurdi'na ini. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman semua. Apa istilahnya? Fi'lun mudhari'un
mabniun yun. Clear sudah. Kita kan udah belajar mabni ya, keadaan-keadaan bina. Kenapa dia mabni ala sukun? Nah, dikasih tahu jawabannya dong. Lisolihi binunin niswati. Clear sudah. Apa artinya litisolihi binunin niswah? Karena dia bersambung dengan nun niswah. betul. Wa nunun niswah dijelaskan juga nih. Nun niswah itu apa sih? Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Niswah di situ adalah domir mutasil pada mahal rofa yang berkedudukan sebagai fa'il. Nah, itu tadi kondisi fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Kemudian kalau fi'il mudhari teman-teman semua. Ya. Wa inittasalat bihi nunut taukidi, jikalau nun taukid bersambung dengan fi'il mudhari baik yang khafifatan kanat au tsaqilatan. Baik itu khafifah yang ringan nun sukun maksudnya atau tsaqilah nun bertasydid yang berat. Maka juga dimabnikan. Ya ma'aha 'alal fathi. Nah, ini saya kasih pernyataan tambahan teman-teman semua. Di sini dia mabni kalau bertemu secara langsung ya. Silakan ditulis. Jadi fi'il mudhari itu dia dimabnikan kalau dia bersambung niswah pertama. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari itu dimabnikan kalau dia bersambung dengan nun taukid langsung bersambungnya. Nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi nanti ada fi'il mudhari masih tetap mu'rab teman-teman, masih tetap mu'rab. Padahal dia bersambung dengan nun taukid kalau tidak langsung bersambungnya. Maksudnya lam fi'ilnya tidak langsung ketemu dengan nun taukid. Maka itu dikatakan tidak langsung. Maka dia masih tetap mu'rab. Berbeda kasusnya kalau fi'il mudhari itu langsung lam fi'ilnya ketemu nun taukid, jelas sudah mabni dia. Mabninya di atas apa kita akan bahas setelah ini, yaitu apa? Mabni alal fathi. Clear. Ya. Barakallahu fiik. Afan Ustadz, yang pertama tadi jika apa Ustadz? Ya. Apa nih? Kalau fi'il mudhari itu mabni. Iya, dimabnikan yang pertama tadi jika apa? Fi'il mudhari itu dimabnikan ketika dia dengan nun taukid. Kalau dia bersambung dengan nun niswah. Fi'il mudhari itu dimabnikan yang pertama jika dia bersambung dengan nun niswah, maka dia mabninya di atas sukun, mabni ala sukun. Yang kedua, fi'il mudhari itu dimabnikan jikalau dia bersambung dengan nun taukid secara langsung, baik nun taukid yang khafifah ringan maupun nun taukid yang tsaqilah berat. Mabninya berbeda dengan fi'il mudhari bersambung nun niswah ya. Nah, kalau ini dia mabninya di atas fathah. Mabniun alal fathi. Contohnya teman-teman semua, kita masuk. Layak tubanna. Layak banna asalnya apa teman-teman? Asalnya kan yaktubu. Nah, Asalnya kan yaktubu. Ya, asalnya apa? Yaktubu. Yaktubu Zaidun darsahu. Zaid sedang menulis pelajarannya. Ya. Kemudian ketika bersambung dengan nun taukid, lamnya ini lam taukid teman-teman ya. Ini di Al-Qur'an banyak. Di Al-Qur'an banyak. Contohnya apa? Ayat ini. Lak tulan nak. Gini aja contohnya itu yang tentang ayat syukur tuh. Ya. La in syakartum la azidannakum. Azidan. Itu kan dari kata zada yazidu azidu. Azidu itu artinya aku tambahkan. Nah, tapi di situ apa jadinya apa? Azidan kan? Azidan nakum. Masya Allah. Taukid tuh. La azidan nakum, lamnya apa? Taukid azidan. Nah, da-nya itu disebut lam fi'il teman-teman.
Ya, huruf terakhir fiil disebutnya lam. Maka di situ dia di fathah, kenapa? Karena bersambung dengan taukid. Nah, seperti ini juga layak tuban. Nah, yang bertasdid di sini dan bertasdid di sini adalah taukid yang sakilah atau khafifah. Sakilah. Akilah. Ini layak tubana ini mabni alal Fathih. Baik, kita masuk ke nun taukid yang khafifah nih. Wala yajtahidan. Nah, taukid khafifah dia nun sukun, ringan. Fi mudzakaratihi, dan si Zaid tadi sungguh-sungguh dalam memuzakarahnya, dalam mendiskusikan pelajarannya. Ya. Wa ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, la yusjananna wala yakunan, di surah Yusuf ayat 32. Nah, yusjananna. Ini kan asalnya apa? Yusjanu. Asalnya apa? Yusjanu. Nah, yakunan itu asalnya yakunu, teman-teman semua. Tapi kok bacanya yakunan nih? Mana nun sukun, nun taukid khafifahnya? Nah, ini nanti berkaitan dengan ilmu rosem ya, teman-teman semua. Ilmu rosem ini berkaitan dengan ilmu rosem. Ada kaidah waqaf di situ. Ya, ketika ada di akhir ayat. Jadi kan bentuknya seperti ini nih. Ya, kalau dituliskan bentuknya seperti ini. Yakunan. Bisa difahami sampai sini? Karena huruf terakhirnya itu adalah huruf yang tidak bergerak. Sukun itu kan sakin. Sebetulnya sukun itu bukan harokat, teman-teman ya. Karena yang namanya harokat dia bergerak. Kalau sukun kan dia tetap keadaan satu. Ya, teman-teman semua. Maka di sini huruf yang berkeadaan sukun ini di akhir kalimat seperti ini ya tidak teranggap, akhirnya diibdal lah. Diibdal ini diganti. Nanti pembahasan sorof tuh. Diibdal. Insya Allah kita akan bahas ya. Setelah tamat kitab ini. Diibdal nun sukunnya menjadi apa? Alif. Tajwid ini ya layakuna mat iwat. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Maka yaktubanna, fi'il yaktubanna dan yang semisalnya adalah la yusjananna, ini fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Fi'il mudhari yang mabni di atas fathah. Alasannya litisolihi binunin taukidi sakila mubasyaratan, secara langsung. Baik, silakan dibaca berikutnya. Yajtahidan Wa yajtahidan wa mithluhu wa yakunan fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi aidan ittisalihi binunit tawkidi al-khafifati. Taib. Wa Cukup. Dan kalimat yajtahidan, kata kerja yajtahidan semisalnya yakunan, ini merupakan fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi aidan. Dia juga fi'il mudhari' yang dimabnikan atas fathah juga. Kenapa? Litisalihi binanit taukidi al-khafifah. Nah, nun taukid sakilah atau khafifah dia merupakan huruf, teman-teman semua. Nih. Harfun la mahala laha minal i'rab. Jadi dia nggak ada posisi atau kedudukan apapun dari i'rab. Barakallahu fiik. Lanjut baca. Ini yang ketiga, sebab yang ketiga kan kalau bersambung dengan alif isnain. Nah, ini biasanya fiil-fiil ini dikenal dengan al-af'alul khamsah. Tanda rofanya itu bukan dengan domah tapi dengan tetapnya nun. Ya, yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, kemudian taf'ilina. Al-af'alul khamsah. Lanjut.
Wa in tasola ittasala bihi alifun ini alifus. alifusnaini nahwu yadribani wa tadribani au wawu jama'atin nahwu yadribuna wa tadribuna au ya mukhatabatin nahwu tadribina kana irabuhu bil hurufi la bil harakati. Nah, jadi semuanya ini dikenal dengan istilah al-af'alul khamsah, teman-teman ya. Yadribani wa tadribani. Yadribani ini artinya dua orang, ya. Mereka dua orang sedang memukul. Tadribani, kalian dua orang sedang memukul. Kalau yadribuna, mereka laki-laki lebih dari dua orang sedang memukul. Wa tadribuna ini artinya kalian laki-laki lebih dari dua orang sedang memukul. Ya mukhatabah, makanya di sini ya mukhatabah nggak ditambahin muannasah. Ya mukhatabah itu udah mencakup muannasah, kan dikasih tak marbutoh, berarti perempuan yang diajak bicara. Tadribina, kamu seorang perempuan sedang memukul. Ya, maka di sini dia i'rabnya apa? I'rabnya dengan huruf. I'rabnya dengan huruf. La bil harokat, bukan dengan harokat. Nah, kalau kita ingin mencari tahu rofaknya al-af'alul khamsah ini dengan tetapnya nun di akhirnya tuh. Ni, na, begitu. Bisubutin nun. Fahuwa fi hadhil amthilati marfu'un. Ya. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun. Maka al-af'alul khamsah ini dia rofa. Ya. Rofa, tanda rofanya dengan apa? Subutun nun. Ya, barakallahu fiik. Kemudian kita akan jelaskan apa posisi alif itu. Alif itu dia berposisi sebagai apa? Wal alifu awil wawu, nah atau wawu jamaah, awil ya atau ya, ini penjelasannya. Ya. Yaitu domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahallir raf'in fa'ilun. Dia adalah domir mutasil yang mabni di atas sukun pada mahalnya rafa, berkedudukan sebagai fa'il. Kama sayati bayanuhu. Insya Allah penjelasannya akan datang. Datang pada kapan datangnya? Itu nanti tanda rafa yang keempat, yaitu tetapnya nun. Dia bahas di situ nanti ya. Nah, di sini jelaskan fi niyabatan nuni anid domah. Penjelasan terkait pengganti nun dari domah. Insyaallahu ta'ala. Barakallahu fiik. Ternyata kita pagi ini membahas fi'il mudhari ya. Coba kalau mau. Iya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan, yaitu pembahasan tanda i'rab rafa yang kedua, dan kalau bisa kita lanjutkan ke tanda i'rab rafa yang ketiga, yaitu alif. Alif hanya satu tempat doang itu, makanya dikit. Barakallahu fiik. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan bisa langsung di grup teman-teman semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan, wabarakatuh. Ustaz. Syukron, Ustaz. khair Ustaz. Iyakum wa iyakum wa jazakumullah khairan. Wa iyakum jami'an. Ini, izin live Ustaz. Tafadhal.